Kedapatan berdua. Ada apa, Mas? Tanya Riana saat melihat suaminya masuk ke kamar dalam keadaan panik. Membuka lemari dan mengeluarkan jaket. Vio nggak ada di kamarnya. Aku mau pergi mencarinya. Riana yang dalam keadaan mengantuk itu langsung bangkit. Ikut panik, menyibak selimut dan turun dari tempat tidur, berdiri tepat di belakang Galih yang sedang membalutkan jaket pada tubuhnya. Maksudnya nggak ada gimana? Dia pergi atau? Dia menghilang dari kamarnya. Aku habis periksa CCTV dan melihat dia pergi lewat pintu belakang. Sendirian. Galih membuka ponsel dan memperlihatkan rekaman CCTV yang sempat ia pindahkan. Ya Allah, mau kemana dia malam-malam begini? Hati Riana seketika dipenuhi rasa cemas, sebab tidak pernah sebelumnya Vio pergi dari rumah tanpa izin, apalagi tengah malam seperti ini. Apa jangan-jangan dia pergi mencari Raffi? Entahlah, aku malah khawatir ini ulah Marcel lagi. Aku sudah menghubungi Raffi, tapi nomornya nggak aktif. Tanpa mengulur waktu, Galih beranjak keluar kamar dengan diikuti Riana. Pada saat yang sama Adrian dan Amar pun keluar dari kamar masing-masing setelah terkejut mendengar keributan dari luar. Lebih terkejut lagi saat mengetahui kakak perempuan mereka menghilang dari kamar. Aku mau ikut cari Kak Vio, ayah. Pinta Adrian. Aku juga. Timpal Amar. Jangan! Kalian tetap di rumah temani Bunda. Galih menatap kedua putranya. Tapi, gimana kalau ada apa-apa sama Kak Vio? Adrian, pemuda berusia 16 tahun yang memiliki tinggi badan hampir sama dengan ayahnya itu tetap kekeh. Nak, kita nggak tahu ada bahaya apa di luar sana. Kalian tetap di rumah temani Bunda. Lagi pula ada Om Jo dan orang-orangnya. Ayah nggak sendirian. Pasrah, dua pemuda itu patuh. Menatap kepergian ayahnya dengan perasaan khawatir. Memeluk sang bunda yang mulai menangis. Tenang, Bunda. Insya Allah ayah bisa menemukan Kak Vio. Ucap Adrian sambil mengarahkan bundanya untuk duduk. Mungkin Kak Vio nyusul Kak Raffi, Bunda. Celetuk Amar. Ia sempat masuk ke kamar sang kakak dan mendapatinya menangis memandangi foto Raffi. Bisa jadi, sih. Imbu Adrian. 3 tahun Kak Raffi lalu, sama Kak ia Vio lagi menyakiti marahan anak ya, orang kaya Bun? untuk melindungi adik Enggak, perempuannya, dan ditahan Mereka di penjara berdua cuma butuh waktu. Masalah biasa. Ucap Riana, tak ingin kedua anak lelakinya tahu masalah yang sebenarnya. Di sisi lain pelaku di balik hilangnya Vio malah santai memasuki rumah. Suasana sudah sangat sepi dan lampu utama sudah padam. Memijat tengkuk leher, merenggangkan otot-otot sambil menapaki anak tangga. Dari mana sampai pulang selarut ini? Tanya Alfian yang ternyata baru akan masuk ke kamar. Cuma jalan sebentar, Pak. Jawab Boy. Ia tak mengatakan hal sebenarnya karena sudah terikat janji dengan Vio. Ya sudah, sana tidur, sudah malam. Iya, Pak. Mengulas senyum, Alfian masuk ke kamar setelahnya. Mendekati Aileen yang sudah lelap dalam balutan selimut, lalu mengecup kening. Perhatiannya teralihkan saat mendengar suara lenguhan kecil dari sudut kamar. Bisma tampak menggeliat, menggosokkan jemari kecilnya ke mulut. Jagoan papa haus ya? Alfian melirik botol susu di meja. Sebelum tidur Aileen selalu menyiapkan bubuk susu di dalam botol sesuai takaran, sehingga memudahkan saat Bisma terbangun di larut malam seperti sekarang. Alfian mengisi botol susu dengan air, lalu meraih bayi kecil yang mulai menangis dan membawanya ke tempat tidur. Membaringkan di antara mereka. Titi, jangan nangis, mamanya lagi tidur. Bisma sama papa aja, ya? Bisiknya pelan, sambil mengarahkan ujung botol susu ke bibir si bayi. Aileen yang mendengar suara lenguhan kecil Bisma itu langsung terbangun. Tersenyum melihat Alfian berbaring di sisinya sambil memegangi botol susu. Kamu tidur saja, biar Bisma sama aku.
ucap Alfian, membelai rambut dan menyelip ke belakang telinga. Mas, Raffi sama Phil gimana? Semuanya baik-baik saja. Hanya saja mereka berdua masih butuh waktu. Semoga semuanya cepat membaik. Kasihan Kak Riana. Dia yang paling merasa bersalah dan menganggap semua yang terjadi adalah hukuman masa lalunya. Sayang, maafkan aku. Maaf kenapa? Aku menceritakan kepada Vio tentang masa lalu kita. Termasuk tentang bundanya. Aileen tersentak. Ngalaklah. Aku hanya cerita bagaimana kamu menjalani hidup sendirian menjaga Boy. Aku bukan mau membuka aib kita. Aku ceritakan supaya dia tidak merasa sendirian menghadapi ujian seperti ini. Semoga itu bisa mengubah sudut pandangnya. Aileen bernapas lega. Biarlah kesalahan Riana hanya menjadi kepingan masa lalu tanpa harus diketahui anak-anak. Maafkan aku karena perbuatanku malam itu. Melihat Vio, aku jadi membayangkan sehancur apa kamu dulu menghadapi semuanya sendirian. Imbuh Alfian. Aku mengerti keadaan Vio karena aku pernah berada di posisi itu. Sebenarnya dia bukan anak yang keras kepala. Dia anak yang berhati lembut, hanya saja kejadian di villa itu benar-benar menghancurkan kepercayaannya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia trauma, merasa rendah diri, dan merasa tidak pantas lagi. Dia tidak tahu mana yang harus dia percaya, tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan salah. Mentalnya benar-benar hancur dan kita tidak boleh menyalahkannya. Ya, kamu benar. Alfian menatap Bisma yang sudah lelap, susu di dalam botol hampir habis. Ia meletakkan bantal guling di sudut tempat tidur dan memindahkan Bisma ke ujung. Kok dipindah ke ujung, Mas? Biar aku bisa di tengah. Tertawa pelan sambil mendekap wanita itu. Nggak bisa tidur kalau nggak peluk kamu. Marcel sedang berbaring di sofa sambil memainkan ponselnya saat mendengar suara ketukan pintu. Menengok sebentar, dahinya berkerut. Tidak biasanya tamu datang di larut malam seperti ini. Dengan menahan tubuh yang terasa berat, ia bangkit menuju pintu. Ia sempat mengintip siapa yang berdiri di depan pintu melalui celah tirai jendela. Kemudian segera membuka pintu dan menatap dua lelaki yang berdiri kokoh di ambang pintu dengan tatapan sangar. Ada apa? Tanya lelaki itu, belum mempersilahkan tamunya untuk masuk. Phil menghilang dari rumah. Kami bukan mau menduduhmu, tapi karena ada pengalaman mau tidak mau kamu masuk dalam daftar orang yang harus kami curigai. Ucap Galih menatap pemuda itu. Aku nggak ada urusan lagi sama Phil. Ujar Marcel. Kalau nggak percaya silahkan geledah rumahku. Joe mengamati keadaan sekitar, membaca gerak-gerik Marcel. Sikap pemuda itu cukup tenang, menunjukkan tampang polos dengan ponsel menyala yang tergeletak di meja. Sepertinya ia sedang asyik dengan game online-nya saat mereka datang. Kami tidak bisa percaya begitu saja. Segala kemungkinan bisa terjadi, bukan? Aku sudah bilang aku nggak tahu. Kenapa nggak tanya Raffi? Namun, Joe hanya menatap tajam sambil melipat tangan di depan dada. Sebuah sikap santai yang sialnya malah terkesan menakutkan bagi siapapun. Oke, apa mau kalian? Ujar Marcel. Ikut dengan kami mencari mereka. Pungkas Joe langsung pada intinya. Setidaknya mereka harus benar-benar mengawasi Marcel. Aku sudah bilang, aku nggak ada urusan dengan Vio. Ujarnya lagi. Lagi pula kalian bisa saja punya niat mencelakai aku. Kesal, Galih menatap tajam Marcel. Andai aku tidak melihat Raffi, kamu pasti sudah kujebloskan ke penjara. Mendengar kalimat itu, Marcel akhirnya pasrah dibawa oleh Joe dan Galih. Tempat pertama yang akan mereka datangi adalah apartemen Raffi untuk memberitahu perihal hilangnya View. Di jalan Joe terus berusaha menghubungi Raffi, tetapi nomornya tidak tersambung. Sementara Galih yang frustrasi memerintahkan anak buahnya untuk terus mencari kemana saja yang memungkinkan tempat Vio berada. Jika Joe dan Galih sedang panik-paniknya untuk sebuah masalah yang sebenarnya tidak ada, maka keadaan berbeda terlihat di sebuah kamar.
Penolakan Raffi untuk dipeluk membuat kening Vio berkerut. Ia menatap suaminya bingung. Tetapi kembali memeluk dan membuat Raffi tersentak. Lebih tepatnya hampir kehilangan akal sehat saking tidak percayanya. Malam kejadian di villa membuatnya sempat berpikir bahwa Vio mungkin akan membencinya seumur hidup. Sekarang wanita yang paling ia inginkan di dunia itu sedang memeluknya. "Vio, jangan!" ucap Raffi, melepas tangan halus yang melingkar di pinggang. "Memang bedanya apa?" Suara manja itu kembali membuat pikiran Raffi menjelajah liar. "Kalau kamu yang peluk tegangannya lebih tinggi. Badanku lagi lemas, nggak bisa apa-apa." Bingung, ketika tangan dan kaki terasa lemas, justru bagian lain mulai tegang. Naluri lelaki bekerja lebih kuat. Pertahanan dari sesuatu bernama syahwat mulai tumbang. Tanpa mengulur-ulur Raffi memerangkap wanita itu, merebahkan dan menghimpit tubuhnya sebagian. Tangannya bertumpu agar tubuh besarnya tak membebani Vio di bagian perut. Sedangkan Vio terpaku meskipun keambiguan berkecamuk di dada. Tetapi, untuk saat ini ia sadar adanya perasaan sayang luar biasa terhadap Raffi, suaminya, ayah dari janin yang bersemayam di rahimnya. Soal cinta, bukankah Alfian berkata akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan kebersamaan mereka? "Kak Raffi!" Jemari halus Vio menahan dada, mencengkram ke meja suaminya dengan gugup. Anehnya, tatapan sayu lelaki itu seperti menghipnotis, meneduhkan hati, membuatnya melayang. "Esti! Jangan bicara sampai aku izinkan!" Desis Raffi pelan, hingga Vio dapat merasakan hangat embusan napasnya. Ketika Raffi memangkas jarak, mata Vio terpejam. Yang ia rasakan hanya kehangatan yang menjalar melalui setiap sentuhan. Menghidupkan kembali hatinya yang pernah mati. Vio bahkan tidak tahu lagi sejak kapan bibir basah itu mulai memangutnya dengan begitu cepat, tetapi lembut. Menghadirkan sensasi berbeda. Ingin melepas, tetapi naluri mendesaknya untuk membalas. Ia takluk. Pertahanannya jebol mengikuti naluri. Setiap sentuhan Raffi ia sambut dengan sentuhan yang sama, hingga napas keduanya memburu. Memberi jeda, Raffi menatapnya lekat-lekat. Semburat merah tampak mewarnai wajah keduanya. Malu bercampur gugup. Tetapi, sepertinya sudah kepalan tanggung. Keduanya kembali terseret jauh. Menghempas kerinduan. Mengeksplorasi, menyesap, menikmati setiap sesapan ketika dua bibir itu saling beradu. Tanpa sadar Vio mengalungkan kedua lengan pada leher kokoh suaminya. Menahannya agar tetap di sana, agar tetap saling memangut. Tubuhnya menggeliat pelan menahan sensasi yang ditimbulkan oleh gerakan Raffi di atasnya. Tangan lelaki itu membelai rambut, bibirnya bergerak turun menyusuri lekukan leher dan terbenam di sana. Desahan pelan mulai terdengar, seiring dengan kenikmatan membuncah yang hadir di antara keduanya. Baru dua kancing terbuka, Raffi langsung tersadar. "Kalau diterusin aku bisa kalap," bisiknya dengan napas memburu. Mengubah posisi yang semula menghimpit setengah tubuh Vio. "Kamu yakin Raffi ada di sini?" tanya Galih saat telah berada di depan pintu unit Raffi. Joe memiliki 1 dari 4 kartu akses milik Raffi dari pengelola apartemen. 1 dipegang Raffi sendiri, 1 untuk Vio dan 1-nya lagi di tangan Irene. "Aku yakin dia ada di dalam." Joe langsung menempelkan kartunya, lalu perlahan membuka pintu. Tak sempat lagi menekan bel karena menurutnya hanya membuang waktu. Keselamatan Vio jauh lebih penting. "Raffi?" panggil Joe. Namun, ruangan itu terasa sunyi. Bahkan, tak ada sahutan apapun. Tak ingin mengulur waktu, Joe segera menuju kamar, diikuti Galih dan Marcel di belakangnya. Memutar gagang pintu dan membukanya perlahan. Yang terlihat dari pintu adalah Raffi berbaring di tempat tidur dalam posisi menyamping, karena badan besarnya menutupi Vio, jadi Vio sama sekali tidak terlihat di sana. Bola mata Joe seketika membulat penuh saat tiba-tiba sosok tangan berkulit putih bersih muncul dan melingkar ke pinggang Raffi.
Dua ayah itu tentu saja syok, mengira Raffi sedang menghabiskan waktu dengan wanita lain sementara istrinya menghilang. Panik atas hilangnya Vio dan takut terjadi sesuatu yang buruk membuat mereka tak dapat berpikir jernih. Raffi! Pekikan Joe menggelegar di sudut ruang, membuat Raffi tersentak dan langsung menoleh. Ayah! Raffi terkejut melihat ayah dan mertuanya berdiri di ambang pintu. Sementara Marcel berada di belakang mereka. Bak kedapatan melakukan dosa besar, keduanya gelagapan. Terutama Vio, ia menyembunyikan wajahnya di punggung Raffi, menarik kemeja suaminya dari belakang agar tak beranjak dari posisinya. Sadar jika yang ada di sana adalah Vio, Joe dan Galih menepuk jidat. Sudah panik memerintahkan anak buahnya bergerak, mencurigai Marcel, ternyata sumber masalahnya sedang bermesraan. Sungguh di luar dugaan. Untung belum sempat lapor polisi. Ada-ada saja kalian ini. Vio, kenapa tidak bilang ayah kalau mau menyusul Raffi? Kau tegur Galih, mendecakkan lidah. Tak ada sahutan dari Vio. Ia tetap berlindung di balik punggung suaminya. Marcel menyembunyikan seringai, perlahan bergerak mundur dan memilih duduk di ruang tamu. Andai tidak memikirkan reaksi terkejut dua ayah itu, ia pasti sudah tertawa dengan tindakan konyol keduanya. Galih menghembuskan napas panjang. Segera keluar dan duduk di sofa menyusul Marcel, begitupun dengan Joe. Kena kita dikejain malam-malam. Gumam Galih memijat pelipis. Sementara keadaan di kamar masih kacau. Sepasang suami istri itu menahan malu setelah kedapatan. Raffi membenarkan pakaiannya, pakaian istrinya yang sedikit berantakan. Pakai hijabnya. Bisiknya pelan. Usai Vio mengenakan hijab, keduanya baru keluar kamar. Vio yang menahan malu itu berjalan sambil bersembunyi di belakang tubuh suaminya. Hukuman apa yang harus diberikan kepada mereka? Kita panik mencari, tapi sumber masalahnya asyik klonan. Galih menatap keduanya yang berdiri terpaku. Vio semakin membenamkan wajahnya di punggung Raffi. Malu. Joe berdeham memandang putranya dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu mengusap sudut bibir, memberi isyarat kepada Raffi tentang bekas lipstik yang menempel di bibirnya. Mengusap bibir, wajah Raffi seketika bersemu merah saat mendapati bekas lipstik menempel pada ujung jarinya. Maaf. Ujarnya tersenyum kecut.